Oke, kita mulai aja acara kita siang hari ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak-Bapak, kita kembali lagi di Manajemen Talk sesi 2, di mana minggu kemarin kita sudah berbicara tentang era e-mobility, di mana disampaikan di situ perkembangan EV, perkembangan tahapan industri, dan banyak hal yang kita sudah diskusikan di sesi 1. Mungkin penasaran ya, silahkan dilihat video kita yang di sesi 1. Siang ini kita juga sudah kedatangan Pak Abdul Rahman Eli. Halo, selamat siang Pak Abdul Rahman Eli. Siang Mas, Assalamualaikum, salam sehat. Siap, Waalaikumsalam, salam sehat juga. Berikutnya ada Pak Budi Setiawan. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama budaya. Siap. Yang ketiga ada Pak Reza Rinaldi. Apa kabar Pak Reza? Baik. Salam sehat buat semuanya juga. Udah berapa kilometer nih mobil dijalankan nih? Masih PPKM darurat. Jadi siap. Ya sedikit. Ya. Oke. Hari sesi yang kedua ini kita berbicara tentang PT XLI Electric Indonesia. Ya kemarin sudah disampaikan singkat, di mana nama produknya EVChoose. Nanti kita tanya lebih dalam kepada bapak-bapak yang ada di sini nih, apa nih EVChoose dan bagaimana, apa tagline-nya, apa filosofinya, dan ini apa sih dan mau kemana sih ke depannya gitu ya. Mungkin kita mulai aja, tidak berpanjang lebar. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, apa itu EVChoose? Ya, saya lempar aja nih kepada narasumber nih. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Monggo, Mas Budi, Mas Reza, silakan. EVChoose, oke. EVChoose, kalau boleh dibilang, singkatan kan electric vehicle ya. Jadi di masa ke depan nggak ada yang nggak mungkin manusia, human being itu nggak perlu listrik, pasti semuanya perlu listrik. Dan energi listrik boleh dibilang ke depannya akan mampu menggantikan daripada energi-energi konvensional lainnya. Gitu. Kita tahu lah, sebenarnya kalau boleh dibilang kita PT XLI Electric Indonesia tidak mau melewatkan momentum di masa depan, momentum di bangsa ini untuk kita bisa mengkontribusi melalui membantu pemerintah dalam hal konsep daripada electric vehicle charging ini. Nah, jadi kita dalam hal ini membuat suatu bukan terobosan, tapi boleh dibilang sebuah ide yang sebenarnya ini diambil dari beberapa future ke depan gitu ya. Kalau boleh kita ngambil dari konsep dari negara di Asia, negara di Eropa, negara di Amerika, bahkan negara di Timur Tengah yang notabene-nya mereka sudah lebih advance dan kita bentuk ini untuk bisa membantu percepatan daripada boleh dibilang ekosistem yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dan XLI Electric Indonesia mengedepankan dari sisi charging station hub-nya. Mungkin Pak Reza, Pak Eli bisa bantu? Jadi tambahin. Jadi silakan, ini Pak, lucu silakan. Juga nih. Kita bentuk relatif instan. Kita kumpul nggak sampai 2 minggu, tiba-tiba langsung kita ciptain nih gambar EVChoose. Ada mobilnya, ada colokannya. Ya? Ada cusnya. Nah, itu tandanya kita emang benar-benar cus, instan, cepat. Jadi penyedia charging listrik untuk mobil yang pertama. Kita anak bangsa, jadinya kita pengen kontribusi besar lah buat
ini negara buat untuk penyediaan infrastruktur EV charge, mobil charger listrik. Itu aja tambahannya dulu, sedikit. Mantap. Mantap. Karya anak bangsa. Silakan. Iya. Karya anak bangsa. Silakan. Lanjut. Ini cus sendiri nih maknanya apa nih Pak? Cus. Jadi ini kayaknya milenial sekali nih bahasa nih, atau bagaimana nih? Milenial enggak. Itu kita ngambil gara-gara Ecofit aja 19 itu pakai ada cus gitu. Iya, langsung ke Nggak, tapi setrum, anyway itu ada langsung ke setrum, itu ada maknanya. Nah, yang punya makna itu Paeli itu. Ayo lanjut Paeli. DJ Abdul Online. Oke, silakan. Saya tambahkan. Ini jadi gue tambahin dikit. Jadi jangan-jangan Pak Refli Harun ini narasumber kita ini. Mirip ya? Mirip. Kembar ya. Silakan Pak, silakan. Jadi gue nambahin dikit aja gini. Banyak orang tuh nggak aware ya kalau kita do the branding itu sesuatu yang simple langsung top of mind. Ya. Jadi dengan segmentasi yang mesti kita masukin seperti apa, dan itu harus satu nama yang orang tuh ingat tuh sepanjang masa. Setuju nggak? Setuju. Ya. Dan jangan ngejelimet gitu. Karena yang ada, maaf kata sekarang, sorry to say, yang di sana sini tuh ngejelimet gitu kan. Dan kalau kita bicara CUS ini kan yang kelahiran tahun 40, 50, 60, 70 sampai sekarang tuh pasti tidak akan pernah hilang kata itu. Yes or no? Yes. Ya. Karena identik dengan cepat, melesat, ya, lari kencang, jangan lama, jangan tarsok, gitu. Identik sama itu. Okay. Jadi kalau kita sekarang berkutat di EV, electric vehicle ini, kita pengen semua itu cus, melesat, lari kencang. Jadi kita panggil dengan namanya EV cus. Iya. Melambung jauh gitu ya. Melambung jauh. Harus sesuai dengan filosofi mobilnya ya, yang benar-benar torsinya luar biasa ya. Cus gitu ya. Untuk torsinya luar biasa, horsepower-nya luar biasa. Jadi pada saat dia ngecas juga langsung dia cus. Iya. Udah isi listriknya juga langsung mobilnya cus. Jadi unstoppable, cus terus. Cus. Iya. Ini sebenarnya juga, ini kalau kita kutip ada informasi di media online, itu memang Indonesia itu peringkat pertama di Asia Tenggara untuk keinginan membeli mobil listrik. Itu bisa dilihat di CNBC Indonesia. Jadi CUS-nya ini memang filosofinya besar ya. Kita kalau kita di negara ASEAN itu kita di bawah, ya biasalah, di bawah Thailand, dan kita tetap di atas Filipina, Malaysia gitu ya. Gimana Pak Budi? Jadi benar-benar cus sekali, karena cus banget. Karena bukannya apa-apa, Indonesia itu punya masa depan yang cerah buat industri ini. Bukan hanya ibaratnya boleh dibilang tuh momentumnya di Asia itu Indonesia. Kenapa? Dengan sedemikian banyaknya penduduk di Indonesia, kemudian kita juga dibilang sekarang negara sedang berkembang, kita juga boleh dibilang bayangkan sumber daya BUMN aja sampai membentuk konsorsium. Kenapa? Karena sumber daya kita melimpah. Indonesia punya masa depan yang cerah dalam industri kelistrikan ini. Betul nggak, Pak Reza, Pak Eli? Ya nggak? Kayaknya Mas Budi udah pantas jadi menteri itu. Ada yang lirik bentar lagi nih. Ya, karena kayak di tempat saya bekerja saat ini gitu ya, kita memang dalam sisi online ya, e-commerce online, kemudian kita juga karya anak bangsa. Dan pelan-pelan konvensional kendaraan yang kita kerjakan ini, kita lakukan ini, mulai pelan-pelan nanti akan bertahap shifting ke kendaraan listrik. Dan itu pasti. Kenapa? Karena saving cost, jelas saving cost. Yang kedua, bukan cuma saving cost lagi, tapi saving energy, ya kan? Kita membuat
bumi ini lebih cerah, lebih indah gitu loh. Lebih bersih ya kan? gitu Pak ya. Lebih bersih. Iya. Ya. Bayangkan kemarin kita PPKM darurat ataupun beberapa waktu lalu kita sempat diliburkan sama PSBB. pemerintah kurang lebih Iya. PSBB ya. Bayangkan cerahnya langitnya Indonesia. Iya. Wah, cerah banget. Iya. Apa kita nggak mau? Apa kita nggak mau sih bisa punya langit yang seperti itu gitu loh. Yang kita hirup fresh gitu loh, ya kan? Mewariskan untuk anak cucu gitu ya. Mewariskan untuk anak cucu. Betul. Better we serve the world, we serve Indonesia untuk saving energy, ya kan? Kemudian kita libatkan lagi semua anak cucu kita untuk supaya go green. Nah, disinilah momentumnya kita. Wah, luar biasa. Startnya kapan Pak Budi? Startnya kapan? Sekarang kan? Startnya sekarang kan? Momentumnya sekarang. Momentumnya sekarang ya. Sekarang startnya. Luar biasa nih. Ini bukan dream ya. Ini yang harus dilakukan ya, Bapak-bapak ya. Ini harus dilakukan. Ini bukan dream lagi. Ini udah harus dilakukan dan mulai dari sekarang gitu ya. Jadi kita lihat tadi sejauh besar pemikiran dari narasumber kita nih untuk ya terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan dan terhadap mewariskan ke depannya gitu ya. Kita lihat benar-benar luar biasa dari Evicius ya, tim. Mantap. Oke. Mantap. Mungkin Pak Eli ada tambahan, kalau enggak saya mau coba ke pertanyaan yang kedua nih. Bicara tagline nih, kan pasti ada nih, tuh di belakang dari virtual background-nya sudah ada tuh, udah ada kelihatan samar-samar nih. Kita minta dijelaskan tuh, apa tuh tagline-nya Pak, dan bisa disampaikan gitu ya. Bahas tagline. Tagline. Apa coba disebutan tagline-nya apa itu? Nation preferred EV charging hub. EV charging hub. Jadi kata hub kita ambil tuh di antara public dengan jadi gini, ada public, ya, terus ada real estate, itu ada poros tengahnya tuh hub. Karena hub itu bisa serving public dan real estate. Ya. Jadi pemikiran dasarnya adalah kita akan pasang charging ini di setiap gedung komersil dan juga nantinya masuk ke public facility. Nah, itu adalah hub. Jadi kita bisa multi di antara itu. Itu pemikiran dasarnya di situ. Terus yang kedua adalah kita ke depan itu nggak mungkin, pasti setelah kita akan masuk pemain-pemain yang lain. Ya, jadi kita tuh ingin sekali supaya walaupun masuk secara positif untuk kita berkompetisi di market, itu kita mau jadi sesuatu yang pilihan daripada masyarakat Indonesia. Nah, makanya dari dua pemikiran itulah kita bikin namanya Nation, karena kita pastikan bergerak buat bangsa merah putih. Ini kan. Jadi merah putih. Ya, buat merah putih. Jadi kita fokusnya ke penamaan tagline-nya adalah Nations Preferred, ya, menjadi pilihan, ya, electric charging hub. Okay. Itulah tagline kita dan kita maju dengan tagline itu. Ya. As simple as that. Ya. Bahasanya juga diambil bahasa yang familiar dengan ini, choose, Evicius. Jadi turunannya semuanya memaknai ke merah putih ya. Iya. Oke. Mungkin Pak Reza atau Pak Budi bisa menambahkan atau mau ditambahkan? Mungkin dari sisi filosofi ada filosofinya, dari sisi warna, kenapa ada petirnya, apa nih yang menjadi bahas bagian dari desainnya. Tadi Pak Reza udah sampaikan, singkat waktu hanya beberapa minggu jadi gitu. Ini apa nih? Berarti kan sudah ada pemikiran yang besar di dalam membelatar belakang ini, Pak. Silakan, Pak. Evicius electric vehicle yang kita gadang-gadangkan adalah lebih ke kendaraan listrik beroda 4. So that's why makanya gambarnya ada roda 4. Dengan buntutnya elektrik stop kontak ya, istilah seperti itu. Iya. Nah, jadi mau nggak mau kita memang kendaraan listrik gitu loh. Nah, kemudian petirnya identik dengan lightning. Elektrik identik dengan lightning. That's why
itu jadi satu kesatuan, kendaraan dengan stop kontaknya, kemudian ada lightning-nya gitu. Itu sebenarnya satu kesatuan. Kenapa? Otherwise they don't understand gitu. Nah, ini kebetulan kita buat sebenarnya kemarin itu tanpa sengaja dengan teman-teman manajemen ini gitu. Tanpa sengaja gitu kita bikin. Jadi kalau untuk kita bisa lebih emphasize daripada electricity-nya, that's why kita put lightning thunder. Iya. Di ada background-nya warna hijau yang lebih lingkungan begitu ya? Green, mungkin go green, lebih ya betul Pak. Iya, siap. Hijau ini juga Silakan, Pak. gampang diingat gitu ya, hijau gampang diingat juga, orange-nya juga nyala. Kita bayangin aja kita tempatin di area-area terbuka, maka akan kelihatan lebih eye catching buat yang punya mobil listrik nanti mau ngecas, oh di sana ada EV Choose. Nah, akan mudah mereka untuk ke tempat kita. Iya, jadi gitu kalau saya gambarkan ini memang pemikiran yang sudah kompleks ya. Jadi sudah dipikirkan sedetail itu ya, dari mulai branding, dari mulai warna, filosofi dan lain-lain yang tadi sudah disampaikan. Tadi kan sudah disampaikan ini karya anak bangsa. Ini boleh dijelaskan Pak? Siapa-siapa nih orang yang di belakangnya nih Pak? Dan katanya ini karya anak bangsa. Ini bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Siapa-siapa nih tim dari EV Choose ini? DJ Abdul, the stage is yours. Ya, siapa mau jelasin? Silakan, DJ Abdul. Oh, saya. Oke. Ya, delightful-nya begini. Kenapa kita bilang karya anak bangsa? Karena di luar sana, kalau kita bicara electric vehicle, pasti bukan buatan kita. Ya. Dan kalau orang saya panggil EV aja ya, kalau udah pakai EV itu kan pasti butuh infrastruktur charging-nya yang diperdebatkan sampai dengan saat ini. Nah, perdebatan ini generally bukan hanya di kita, tetapi juga udah pastikan di setiap negara yang bangun itu punya problem yang sama. Tapi saya nggak bahas itu, masuk ke Indonesia aja. Gitu. Nah, kita tercetus di mana ingin bikin perusahaan ini, untuk charging company ini, kita harus kedepankan produk lokal. Dan alhamdulillah kita punya hosting partner yang memproduksi produk itu sudah ada dan siap bekerja sama dengan kita untuk jangka panjang. Jadi kita menggandeng mitra bisnis kita yang memproduksi mesin charging itu secara lokal, di mana kandungan material lokal itu sudah 40%. Ya, kita bangga karena produk kita, mereka itu sudah bersinergi dengan visi dan misi kita di EV Choose. Dan rasanya kita pelopor buat itu. Ada 1, 2, 3 pemain di sana yang mereka purely import. Ya. Kita kalau bicara mesin import, mudah. Kita bisa ambil dari China, terutama China. Ya. Kedua ambil dari Eropa Timur, bisa saja. Tapi kan begitu masuk ke kemari, pasti akan banyak obstacle yang kita hadapi. Kita nggak mau itu. Jadi kalau kita udah punya produk lokal, kenapa kita tidak menghargai produk lokal kita? Nomor satu itu, yang kedua juga pemerintah pasti akan lebih appreciate produk lokal, ya. Dan yang keempat tentunya kita punya cost-nya kita bisa afford, tidak besar. Nah, ketiga ini kita olah sehingga masuk ke karya anak bangsa. Iya, itu secara produk ya Pak Eli ya. Mungkin orang-orang di belakangnya nih, ada siapa nih? Mungkin bisa dijelaskan nih sedikit nih. Siapa aja dari pendiri dari EV Choose ini nih, PT XLI Electric Indonesia ini Pak? Iya, nyaris kita secara totalitas tim kita ada 5 apa 6 ya Pak Reza ya. Tapi tim intinya ada 3. Bertujuh. Ya ada 7. Ya, bertujuh. Kita combine skill kan.
Jadi saya ibaratkan sebagai satu kapal pesiar di sini, saya komandan. Saya itu adalah captain of the ship. Wow. Ya. Di mana never stop thinking, day and night, itu kasih inspirasi, ngasih motivasi, ngasih spirit, dan seterusnya. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan sih, ngerti lah mesti ngapain kita dari sekarang ke depannya. Terus saya captain of the ship, dan Pak Rinaldi adalah chief officer. Ya, di mana kalau with or without me, itu bisa remote dengan Pak Rinaldi. Terus ada Pak Budi di sini sebagai chief of, kita punya chief marketing and commercial, ya, gitu. Nah, yang tentunya di luar tiga ini kita juga ada yang chief technology officer, kita juga ada yang, karena ini kan bisnis teknologi, ya, di mana kita bermain di itu fully dengan IT, juga bermain dengan namanya AI, ya, udah pasti artificial intelligence ke depannya, gitu kan. Nah, supporting yang lain kita punya chief finance officer, ada semua, dan kita meramu ini tadi kata Pak Rinaldi, di mana Pak Reza kita bicara selama 2 minggu, which is 2 bulan, 1,5 bulan yang lalu, kita nggak lama, langsung kita rapid meeting selama 2 kali, kita langsung cetuskan saja untuk bikin e-Ficus ini, dan ya, kita running. Jadi kita lah di belakang kita di sini semuanya, kita selalu berinovasi, berbareng, dan ya alhamdulillah jalan sampai dengan saat ini dan kedepannya tentunya. Jadi memang timnya ada fully skill ya untuk bidang masing-masing gitu ya Pak ya. Jadi kita tadi sudah disampaikan ada bagian dari untuk campaign-nya, untuk finance-nya, untuk dari sisi teknologi intelligence-nya dan lain-lain gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Reza atau Pak Budi bisa menambahkan? Kalau Pak Budi ini nanti fokusnya gimana nih? Silakan Pak Reza. Pak Reza dulu, Pak Reza. Oke, intinya kita semua punya semangat yang sama gitu ya, semangat untuk ini harus kita tunjukkan kepada terutama nih masyarakat Indonesia nih. Ayolah kita sebagai anak bangsa kita harus punya potensi yang kita punya, kita keluarkan gitu, kita berikan, kita jalankan ini e-Ficus supaya sumbangsi kita bisa manfaatnya bisa dirasakan juga nanti ke depannya sama masyarakat Indonesia. Intinya semuanya sepakat seperti itu, langsung kita go ahead, kita jalan gitu. Itu aja Pak. Oke, siap. Lanjut Pak Budi, ada yang mau disampaikan Pak? Yang jelas kita kumpul di sini semua bukan cuma suatu kebetulan, tapi kita ada objektifnya, kita ada visi misinya. Dan yang jelas kita sebagai anak bangsa ingin membuat kontribusi buat bangsa ini. Dan juga yang jelas kita juga mau maju dan kita harus maju bersama. Kalau sesuatu hal itu boleh dibilang janganlah kita tunda-tunda. Karena sebenarnya kalau kita tunda, itu momentum itu akan lewat. Dan ini saatnya di mana anak bangsa mampu berkarya lebih baik lagi dan mampu membuat kontribusi untuk bangsa ini. Gitu. Wah, luar biasa. Itu sih itu lagi doing marketing dia itu. Ya, ini sebenarnya ini pertanyaan yang berikutnya, mungkin juga pertanyaan terakhir di sesi ini. Kalau boleh disebutkan nggak ini kapan mau launching nih untuk e-Ficus sendiri secara komersialisasi gitu Pak ya? Kalau memang tidak, nggak apa-apa, kita akan tunggu di waktunya, tapi ya, ini pertanyaan terakhir ya, silakan dari masing-masing memberikan tanggapan. Silakan, Pak. Pak Eli dulu, Pak Eli. Saya ya. Pak Eli. Ya, kita Pak. Persiapan sudah matang ya. Jadi kita awalnya mau launching tanggal 29 Juli. Tapi karena memang kita terkendala dengan regulasi. Papa kilo apa tuh? PPKM. Jadi kita harus dorong ke Agustus. Ya. Tidak mengurangi kita punya spirit, kita siapin dengan matang, sudah matang. Ya. Dan kita
pasti kita akan launching dan press conference itu di tanggal 26 Agustus. Wah, nyaris bulan depan, Pak ya. Oh ya. Jadi save the date, Agustus 26 kita launching dan kita press con. Dari sini kita akan boom yang pertama untuk Indonesia. So, Luar biasa. Iya, tunggu luar kita biasa. ya, tunggu kita ya. Tunggu kita. Siap. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Reza? Silakan, Pak. Tadi udah disebutin tanggalnya, yaitu nyaris bulan depan. Pokoknya stay tune terus deh sama informasi dari kita. Kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, kita ada di Facebook. Pokoknya pantau terus sampai nanti ketemu tanggal 29. Wah, semuanya itu cari aja yang ada Evicus gitu, Pak ya. Jadi semuanya betul. ada di Facebook, ada Instagram. Evicus keluar semua langsung. Oh, siap. Jadi lebih mudah, lebih gampang diingat dan lebih kekinian gitu ya. Betul. Silakan Pak Budi. Buat saya lah renewable energy. Wah. Here we come, faster than you ever think before. Yeah. So, go get it. Evicus is coming. Evicus is helping to saving the world. Thank you. Oke, demikian bincang kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber. Kita jumpa lagi di Management Talk berikutnya. Oke, terima kasih, Cayo. Oke, Bye-bye. Bye.